Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ijtima'an ruhaniyah wa ja'ala hadzal ittisalan ruhaniyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Shadaqallahul azim. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf yang baru saja menyampaikan tausiah arahan. Al-Mukarram guru kita Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Saleh, Ustaz Haji Dimyati, Ustaz Haji Saleh, Ustaz Haji Satibi, Ustaz Haji Nas, para orang tua, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu. Mana ini suaranya orang Pulau Gadung? Subhanahu. Enggak kedengeran. Subhanahu. Sebagian ulama mengatakan bulan Rabiul Awal afdalus syuhur, bulan yang mulia. Jumhurul ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bulan yang mulia bulan Ramadan. Kenapa sebagian ulama mengatakan Rabiul Awal bulan yang mulia? Karena di dalam bulan Rabiul Awal ada kelahiran Nabi yang paling mulia, yang lebih mulia di antara 124.000 nabi. Rasul yang paling mulia di antara 313 Rasul. Tanpa Nabi Muhammad enggak kenal kita dengan bulan Ramadan. Tanpa Nabi Muhammad tidak akan kenal kita dengan bulan Muharram. Tanpa Nabi Muhammad tidak akan kenal kita dengan bulan Zulhijjah. Tanpa Nabi Muhammad tidak akan kenal kita dengan bulan Rajab. Tanpa Nabi Muhammad tidak akan kenal kita dengan bulan-bulan yang lain. Karena itu sebagian ulama mengatakan Rabiul Awal bulan yang mulia. Bulan Rajab kita rayakan peristiwa Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Tapi merayakan Isra Mi'raj, merayakan nuzulul Quran, merayakan Muharram tidak semeriah perayaan Maulid. Ada Maulud,
ada maulid. Yang nomor 1 maulud, yang nomor 2 maulid. Pilih yang nomor berapa? Kok nggak ada suaranya nih? Maulud nomor 1, maulid nomor 2. Pilih yang nomor berapa? Nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Pilih nomor 1 apa nomor 2? Kurang keras. Pilih nomor 1 apa nomor 2? Ya udah jelas nomor 2 semua. Saya nggak perlu banyak-banyak ngomong. Ini kayaknya bapak-bapak ngeliatin sorban saya aja ini ya. Wah, Kiai Munawir udah pakai merah gitu nih. Ini merah sorbannya doang. Saya pantun ya. Saya pantun ya. Saya pantun ya. Bilang cakep kalau saya pantun. Dari Palmerah terus ke pesantren Lirboyo Kediri. Kurang kenceng bilang cakepnya. Dari Palmerah terus ke pesantren Lirboyo Kediri. Sorbannya doang merah, besok mah nyoblos Presiden Prabowo Sandi. Ya Rabbal, kita doa, kita usaha di Monas 212 yang pertama. Doa kita diijabah, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu. Itu usaha. Kita mau usaha pakai cara lain, kita nggak bisa. Kita bisanya begitu. Sekarang saudara kita di sono lagi usaha, pakai cara lain nggak bisa. Kezoliman sudah begitu jelas. Segala orang gila lah disuruh nyoblos. Tadi kata Kiai Maulana Kamal, sudah terdata orang gila jumlahnya 14 juta. Jadi besok dia bisa menyumbang suara 14 juta suara. Buat siapa? Itu suara dari orang gila. Buat orang yang gila jabatan. Lebih gila dibanding orang gila. Undang-undangnya sudah dihapus oleh Belanda. Undang-undang dunia yang mengharuskan orang gila boleh nyoblos udah dihapus. Tapi karena ada kepentingan, kemarin Bawaslu dan KPU dipanggil. Buatkan undang-undang sedemikian rupa supaya orang gila boleh nyoblos. Dibikin undang-undang. Bawaslu-nya punya dia, KPU-nya punya dia. Ntar ada pendampingnya orang gila masuk ke TPS. Pendampingnya dari dia. Semuanya dia. Nah, kita lagi berdoa sekarang. Kita lagi berdoa sekarang di Monas. 212 pertama berhasil, Ahok lengser, masuk penjara. Nah ini 212 yang kedua silaturahmi alumni 212 berdoa juga. Harapan mudah-mudahan temennya Ahok besok 2019 lengser. Temennya Ahok 2019. Temennya Ahok temennya Ahok. Udah jangan pakai nanya siapa. Udah pada tahu lah. Masa saya sebutin? Nggak usah, udah tahu. Temennya Ahok yang belain Ahok terus. Mudah-mudahan doa
yang sekarang ini dimunajatkan oleh umat Islam di Monas dikabul oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Allah suruh kita untuk memilih pemimpin ada kriterianya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Mana nih suara orang Pulau Gadung? Mana suara orang Pulau Gadung? Mana suara orang Pulau Gadung? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli barik alaihi. Waktu Nabi dilahirkan, Nabi langsung takbir Allahu Akbar. Itu yang membuat hancur seluruh sesembahan, kemusyrikan, kezaliman. Wa khamidat narupa risa, api yang disembah oleh orang Persia mati puluhan tahun gak mati-mati, dianggap Tuhan itu api. Begitu Rasulullah lahir ke alam dunia, wa zahara inda wiladatihi khariku wa ghaibu ghaibiyah, terjadi berbagai macam keanehan. Api Tuhannya orang Persia mati. Seluruh makhluk-makhluk Allah berbicara. Wa qalatit tuyuru, burung bicara. Burung minta izin sama Allah supaya dikasih kesempatan untuk menjadi ibu asuh Nabi Muhammad. Masya Allah, burung ngomong pengen jadi ibu asuh Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma shalli. Mana ini suara orang Pulau Gadung? Mana ini suara orang Pulau Gadung? Siap bela ulama? Siap. Mana suaranya ini? Siap bela ulama? Siap. Siap bela habaib? Siap. Siap jaga NKRI? Siap. Siap bela kiai? Siap. Siap kibarkan simbol-simbol Islam? Siap. Siap pasang bendera tauhid? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli barik alaihi. Ceramahnya begini aja ya, nggak usah ngomongin ganti presiden, nggak usah ya. Itu mah udah pasti ganti. Udah pasti, nggak usah diomongin itu mah. Saya ceramah maulid aja ya, nggak usah ngomongin ganti presiden. Itu mah udah pasti. Saya ceramah maulid aja, nggak usah ngomongin ganti presi. Itu mah udah pasti ganti. Saya ceramah maulid aja ya. Tapi saya ingin buat survei dulu. Sebelum saya lanjutkan, saya buat survei dulu. Kalau di TV kan suka ada survei tuh. Jokowi sekian persen suaranya, Prabowo sekian persen suaranya. Sekarang saya pengen bikin survei. Janganlah kamu memilih condong sama pemimpin yang suka berbuat patamassakumunnar, karena kezolimannya itu menjerumuskannya ke dalam neraka.
Ya kalau mau ke neraka pilih yang zalim. Satu, agama Islam ini bukan hanya mengurus masalah-masalah yang bersifat ubudiyah, ibadah, tapi masalah-masalah dunia. Allah yang bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum awliya'ukum a'inistahabbul kufra alal iman. Wahai sekalian orang yang beriman, jangan kamu milih pemimpin yang di masa kepemimpinannya lebih condong untuk orang kafir dibanding untuk orang Islam. Tuh Quran, Allah yang bilang, Allah yang mengarahkan kita. Jadi sudah ada aturan-aturannya di dalam Al-Quran. Agama bukan hanya mengurus ibadah, tapi juga mengurus urusan-urusan dunia. Kenapa? Dunia ini salah satu jembatan untuk menyampaikan kita ke akhirat. Kalau di dunia kita sudah berseberangan dengan apa yang Allah Ta'ala sarankan, berarti kita tidak akan berjumpa dengan yang membuat aturan, yaitu Allah Subhanahu. Pilih yang jelas-jelas aja. Insya Alhamdulillah semakin jelas dengan cahaya matahari. Kita sudah mengenal satu dengan yang lainnya. Di antara kita insya Allah tidak ada dusta. Kalau kita tadi sudah begini, insya Allah terus sampai 17 April begini. Tapi kalau yang pura-pura begini doang, padahal dia nggak begini, ntar waktu nyoblos kena musibah stroke di TPS keluar jalan begini. Kualat ama sumpah. Di Bali ada perkampungan Muslim namanya Kampung Jawa. Banyak makam para habaib juga di sana. Marganya Assegaf. Saya besok seminggu lagi bakal ceramah di Bali. Saya udah pesan. Saya minta pesawat Garuda aja, jangan Lion. Kalau Lion naiknya kayak entok jalan begini-begini. Turunnya juga ngeri, naiknya juga ngeri. Saya minta Garuda aja. Dipenuhin nama panitianya. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah Nabi kita yang membawa dan memperkenalkan kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam. Hidup di dunia ada aturannya, yaitu aturan Allah. Bukan hanya mengatur ibadah, tapi juga Allah mengatur cara milih pemimpin. Cari yang Islamnya jelas, cari yang lidahnya baca Quran, baca Fatihah, enak. Jangan milih pemimpin yang baca Fatihahnya susah. Sirotol, sitolol. Susah. Gurunya sabar ngajarin sirotol ladzina sitolol tadinya. Kata gurunya, lu tahu tolol, tadinya tolol, mau aja lo.
Kata gurunya begitu yang ngajarin. Kata gurunya yang ngajarin. Kata gurunya udah tahu tadinya tolol, mau aja loh. Kata gurunya yang ngajarin, udah tahu tadinya tolol, mau aja loh. Susah, lidah kaku kalau nggak belajar dari masih kecil. La haula wala kotak-kotak illa billah. Susah, lidahnya tuh nggak biasa. Kalau yang ngomongnya nggak enak gampang, sontoloyo. Yuk, itu istilah paling jelek, sontoloyo. Nggak pantas dikeluarin. Ntar kalau mati nggak bisa nyebut la ilaha illallah, bisanya sontoloyo. Kata malaikat, nah ini nih musuh gua nih, gua cekek nih. Minum dulu ya. Minum dulu ya. Kata Rasulullah, minum yang baik dengan tangan kanan, sertai dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu air masuk ke dalam tubuh menjadi darah daging. Darah daging dalam tubuh yang mendapatkan asupan makanan minuman disertai dengan nama Allah. Jadi badan kita bergerak untuk menuju perintah Allah. Saya minum dulu ya. Minum yang baik itu dengan menggunakan tangan kanan, sertai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan minum pakai bismillah, masuk ke dalam tubuh menjadi darah daging, itu badan bergerak ringan menuju dan melaksanakan perintah Allah. Saya minum dulu ya. Minum yang baik itu pakai tangan kanan. Kapan minumnya gua? Bismillahirrahmanirrahim. Meninggal hari ini, walaupun kita umur pendek, umat Nabi Muhammad datangnya belakangan, pahala ibadahnya banyakan, masuk surganya duluan. Kenapa? Umat yang terbaik di antara umat-umat terdahulu. Pertahankan kebaikan yang Allah Ta'ala puji buat kita umat Nabi, hamba Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Itu pertahankan kebaikan dan pujian yang Allah berikan buat kita hambanya, dari Rasul kepada kita umatnya, agar selamat di dunia, selamat di akhirat. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.